Chill Funky, bring back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anggriani, NIM 21086025, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Kita membahas tentang pengertian wirausaha dulu ya. Wirausaha merupakan suatu tantangan untuk kita beradaptasi berada pada arus revolusi industri 4.0 ini. Revolusi 4.0 itu apa ya? Baiklah, di sini kita akan membahas itu. Apa benar kita anggap sebagai revolusi baru dalam dunia industri? Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut informasi, transformasi atau perubahan arah ekonomi secara menyeluruh. Lalu, sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang lebih efisien. Contoh dari revolusi 4.0 ini yaitu konsumer digital atau bisa disebut dengan Gojek yang bisa antar jemput alamat melalui aplikasi. Sekarang kita lihat supply set. Itu apa sih? Supply set ada 4. Yang pertama, formasi agraria. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, tingkatan SDM. Dan yang keempat, bantuan sosial. Jika ini dibangun, maka diikuti dengan demand-nya. Demand-nya apa? Menjaga daya beli agar tetap stabil dan ingin dilakukan melalui strategi ekonomi pemerintah. Tidak bisa dari bawah saja, melalui aliran-aliran main, kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan masyarakat untuk menjaga daya beli agar tetap stabil. Sekarang kita bahas demand. Apa itu demand? Demand itu adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi investasi, semakin besar kemungkinan supply bisa naik. Lalu meningkatkan ekspor, bukan impor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor keluar sehingga harganya menjadi naik berlipat ganda dan itu memberikan keuntungan buat kita. Ekonomi berbasis SDA dan nilai tambah perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing. Siapa yang melakukan SDM? Untuk apa? Merespon pergeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lainnya. Ekonomi berbasis nilai tambah yaitu basis industri, manufaktur, dan jasa itu penyebab dan berbagai hal yang sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan dan apa yang menjadi tantangan sekaligus peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dan kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman atau fase revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, bonus demografi. Maka kebijakan yang harus mengarah ke sana, kebijakan apa saja? Yang pertama, kebijakan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, insentif fiskal. Dan yang ketiga, kebijakan perdagangan. 4, perbaikan iklim usaha. Dan yang kelima, bantuan sosial. Apa yang bisa kita lakukan dalam melalui pengembangan SDM ini? Yang pertama, mitigasi otomatisasi. Yang kedua, penyiapan skill. Yang ketiga, ekosistem inovasi. 3 lembaga vokasi yang ada di Indonesia harus menjadi fokus utama perbaikan untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan vokasi.
Yang pertama, SMK, Politeknik, dan BLK. Kedua, sektor prioritas, kesehatan, agribisnis pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja migran. Yang ketiga, perbaikan bisnis proses terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Strategi yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang pertama, melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedua, mengembangkan berbagai standar kompetensi. Yang ketiga, membakukan model kerjasama sarana prasarana dengan industri. Yang keempat, membakukan semacam mekanisme pemangangan. Yang kelima, meningkatkan pendanaan. Strategi yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang pertama, melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedua, mengembangkan berbagai standar kompetensi. Yang ketiga, membakukan model kerjasama sarana prasarana dengan industri. Yang keempat, membakukan semacam mekanisme pemangangan. Yang kelima, meningkatkan pendanaan. Baiklah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir. Kebijakan perdagangan melalui pendorongan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang terutama pada bahan baku industri. Lalu yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan tarif impor bahan konsumsi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kalimat yang tidak tepat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.